Itu audionya di mana? Di sini, nyampe. Sini. Oke. Makanya yang keras kita ngomongnya. Jadi, teriak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku Wenda Alifu. Loh teman-teman, maaf banget nih udah beberapa waktu aku jarang banget upload video. Tapi di video yang pertama aku kali ini aku bakal spesial karena aku gak sendirian. Lintas daerah provinsi di Indonesia bareng sama aku di sini tuh. Aku ada sahabat-sahabat karena aku keluarga baru aku di 2021. Kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu kalau aku terpilih sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Riau. Kalau namanya Provinsi Riau tentu ada provinsi lain dong. Dari 34 provinsi dan aku sudah hadirkan 3 di sini, 4 bareng aku di sebelah aku. Silakan kenalkan dirinya Kang, nama dan asalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Peswepi, mewakili Duta Rumah Belajar Provinsi Banten tahun 2022. Yeay. Enggak sih? 2021 ya, sorry. 2021 ingat tahun ini kita 2022 ya. Jadi video ini dibuat 2002 jadi ingat 2022. 2021, sorry. Pakai hashtag menolak tua. Di erat dikit. Next, Katami. Halo, perkenalkan aku Putu Sri Utami Dewi, DRB Provinsi Bali tahun 2021. Oke. Enggak ada sini sekarang. Oke, lanjut sekarang bareng sama Besti, yuk. Halo teman-teman, perkenalkan saya Filemon Sagala, Duta Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Ih, luar biasa loh. Nah, jadi hari ini teman-teman, aku yakin dan aku sangat percaya gitu dari informasi beberapa yang aku dapat nih teman-teman, bahwa semua orang sekarang di muka bumi Indonesia itu mulai tertarik sama event yang namanya pembatik nih teman-teman. 2017, 18, 19, 20 dan kita di 2021. Ya. Kemudian dengan hadirnya bintang-bintang keren seperti kita. Terima Itu kasih tuh banyak. bikin orang-orang di sekitar kita kayak ternyata event ini ada dampak ya kan gitu ya. Ditambah lagi ternyata di 2022 ini kerennya Pusdatin udah mulai, kita nggak daring-daring lagi nih gitu kan, udah mulai diundang ke sini. Jadi kayak teman-teman aku di lingkungan sekitar aku aja mikir kalau ada event-event kayak gini, maksudnya yang ternyata eventnya offline bertahap, sertifikatnya banyak, angka kreditnya oke, harusnya aku kemarin ikut dengan serius kan gitu, karena ternyata banyak yang nggak ikut dengan serius teman-teman. Betul. Itu kalau di Riau, coba ceritain dari Bang Fila dulu. Kalau di Jakarta tuh animo pembatik itu seperti apa sih Bang? Kalau di Jakarta sendiri ya kebetulan dari tahun ke tahun itu sebenarnya meningkat ya. Apalagi tahun ini tadi kalau nggak salah itu udah sempat peserta terbanyak ketiga kalau nggak salah ya. Tahun ini tadi 2021 plus kita ini. Iya, zaman kita. Luar biasa. Daripada tahun Keren, sebelumnya. DKI. Benar. Nah, di situ kalau animo di DKI sebenarnya guru-guru itu kan udah terbiasa sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan ya. Cuman Oke, voice-nya more loud please, lebih keras. oke. Maaf teman-teman, ini mic-nya cuma satu. Oke. Nah, kalau di DKI Jakarta sendiri sebenarnya teman-teman untuk event-event pelatihan itu sebenarnya banyak sekali. Cuman kan terkadang karena seringnya pelatihan itu berbarengan, maka kadang para peserta ataupun para guru-guru itu harus bisa memprioritaskan yang mana. Oh gitu. Tapi pembatik di sini salah satu hal yang membuat guru-guru DKI Jakarta sendiri menjadi prioritas utama juga. Terlihat dari jumlah pesertanya peserta yang yang itu tadi, gitu. Tapi kan itu kalau pendaftar di level 1 kayak tadi aku cerita nih ya teman-teman, yang di Riau kan itu kayak pendaftarnya banyak, cuman mereka kan tahu ya untuk mendapatkan selempang ini nggak gampang ya. benar. Level 1, level 2, level 3, level 4. Apalagi di angkatan kita tuh ada yang namanya pengimbasan atau berbagi, itu yang rasanya tuh luar biasa. Syaratnya tidak boleh sekolah yang sama, tidak boleh MGMP kan, harus betul kita belajar gitu. Betul. Itu yang bikin susah kan, gitu loh. Dan bikin orang malas juga kadang melakukan itu. Itu yang jadi bikin gugur seleksi alamnya tuh gitu. Iya. Ya kan? Betul. Tapi berkahnya di sana. Tapi berkahnya di sana Iya, gitu. betul. Kalau mereka semuanya maju Berbagi. bergaji betul. Kalau Kak Tami gimana di Bali, Kak? Kalau di Bali yang paling banyak tuh daerahku Kota Denpasar. Di Daerah kota yang ya? lain, Ibu kotanya ya? Iya, cuman kalau yang di lain kabupaten tuh belum. Cuman mungkin karena sosialisasinya kurang. Jadi nanti tugasku adalah ke pelosok-pelosok Bali, terus ngajakin tuh sosialisasi dulu sih rencananya. Semoga sih Tuhan berkehendak ya ngasih kesempatan berbagi. Jadi kabupaten yang belum itu ada di kabupaten suamiku. Di Bali. Suaminya suruh ikut. Nanti suaminya nonton ini. Oh iya. Jadi nanti ya mungkin biar ikut kayak di Denpasar, semangat. Oke. Kalau Denpasar kan ranking 1 di provinsinya. Luar biasa ya. Kalau di Banten gimana Bang Epi? Ya untuk Banten agak fluktuatif ya. Kadang satu tahun dia tinggi bagus, sedang ada juga agak menurun. Seperti tahun 2020 itu kita masuk 3 besar ya senasional dengan jumlah
peserta pembatik waktu itu. Iya. Nah, ada satu dan lain hal ceritanya 2021 agak sedikit menurun gitu. Nah, ini tugas saya untuk 2022 ini kita tingkatkan lagi untuk lebih tinggi, lebih banyak yang ikut pembatik 2022. Targetnya tahun ini nasional secara nasional 85.000 ya teman-teman. Iya, betul. Sukses kan. Betul, Target betul. nasional Itu target. 85.000 itu ya. Tugasnya Jadi di buat kita. buat teman-teman para pendidik yang ada di channel aku, please banget nanti kalian kepoin aja Simpatik ya. Di situ nanti akan ada informasi-informasinya. Siapa tahu kalian bisa sekeluarga bareng kita. Nah, kami Ketemu tatap muka ya kan iya, gitu. Betul sekali. Oke, itu seputar membatik. Nah, ngomongin tugas, boleh lah ya kita spoiler dikit-dikit biar mereka tahu gitu. Tugasnya kan tadi udah kita singgung, level pembatik itu nggak gampang. Untuk bisa dapetin ini tuh ada proses yang panjang gitu kan. Iya, 8 bulan kurang lebih. 8 bulan gitu ya. Tapi 8 bulan tuh jangan juga bikin takut ya teman-teman, karena itu nggak tiap hari juga gitu. Tapi kita dikasih waktu misalnya level 1 dari sekian bulan untuk menyelesaikannya begitu. Jadi nggak usah terlalu takut. Tapi pasti ada sesuatu yang menantang. Iya. Mungkin ada sesuatu yang belum pernah kita buat, tiba-tiba kita harus buat atau apapun deh tantangannya buat teman-teman semua. Aku mau nanya dulu dari Bang Epi, tantangan terbesar di Pembatik 21 angkatan kita tuh apa kalau dari Bang Epi? Baik, untuk pembatik ini semuanya pasti punya kesibukan ya. Bapak Ibu guru yang ikut setiap pelatihan itu pasti punya kesibukan yang lain. Atau ketika pelatihan ada juga pelatihan yang lain. Itu salah satunya adalah waktu yang kita miliki untuk ikut suatu kegiatan. Biasanya bentrok dengan kegiatan yang lain. Nah, itu tantangannya untuk manajemen waktu. Seperti saya ketika waktu itu ikut di level 2 ya, ketika kita mau buat ini video. Saking sedang kegiatan di Jawa Timur itu kita syuting di tempat kegiatan, kemudian juga ngedit itu sebenarnya perjalanan ke bandara itu di mobil itu kan, karena saking waktu kita cukup padat gitu. Dan saya yakin dengan usaha dan ikhtiar yang kerja keras yang luar biasa kita bisa melewati itu semua. Iya, everything pay off ya, ngedit ke bandara tapi kepilih juga nih buat bisa juga ternyata. Iya. Oke, kalau di Bali gimana Kak struggle-nya? Kalau ini berarti pribadi Kak Tami aja. Aku paling struggle tuh di sini gitu. Coba ceritain ke teman-teman. Bentrok sama hari raya. Pas di acara apa yang bagian mana? Galungan Kuningan kan. Jadi pas pembatik level 4 itu pas kami sedang puncak banget itu hari raya. Nah, kalau wanita Bali itu nggak mesti harus berkeluarga, nggak juga harus berkarir, tapi ke masyarakatnya juga harus. Itu yang susah di sana. Jadi harus bisa membagi waktu, juga bisa juga membagi kegiatan. Tapi syukurnya ya, karena udah pengalaman di 2020 ya bisa aja gitu. Keren. Oh, berarti ini para veteran nih ya? Ya, seperti itu. Kalau 2 itu. Oh, 2 itu. Oh, kita resiliennya tinggi. Iya, Yang luar pentingnya biasa. bagus. Oh, ternyata teman-teman. Jadi kalau misalnya gagal di tahun sekali itu jangan langsung nyerah ya? Iya, betul. Kita lihat dari pakar veteran ini yang kayaknya udah mukanya udah melalang buana dan akhirnya 2021 gabung di Duta Rumah Belajar. Gimana Bang Vile struggle-nya 2021? Oke, sebenarnya tadi sejalan yang disampaikan sama Kak Tami ya. Karena kita tuh sebenarnya justru pengalaman itu jadi membentuk sesuatu yang baru dalam diri kita. Iya, betul. Jadi dari pengalaman, kebetulan Kak Tami tadi dua kali ya. 2020, 2021. Nah, saya mundur lagi dari 2019. Jadi 3 tahun ya, Bang. 3 tahun. 19, 20, 21. 19 sampai mana? Sampai finalis juga. SRB 30 besar. Iya, 30 besar. Oke. Karena langsung 30 besar. Gagal di 5 besar. Enggak ada 5 Nggak besar. ada. Langsung. Oh, langsung karena kan offline ya, langsung Iya. langsung dipilih. Oke. Betul. Di 2020 Langsung masuk 5 besar. oh ya langsung 5 besar. Oh, ini benar-benar proses ya? Iya. 30 Dan besar naik, nggak ada ya. apa-apa, nggak masuk ke step apapun. Intinya udah Iya. 30 besar tuh udah bagus banget. Berikutnya di 5 besar saja. Ini memang berprogres. Terus duta terbaik Wih, dong. ini ketua kita Duta Terbaik 2021. Dia diberikan apa namanya itu ya kebaikannya 2021 kan. Iya, betul. Itu cerah Tuhan untuk memberikan sesuatu pada Bang Phil. Dan itu teman-teman Kak, buat Betul. informasi ya. Ya. Itu amanah yang nggak mudah ya kalau aku lihat ya Bang Vile ya. Itu karena dari kami semua loh Bang. Iya. Riau mengamanahkan kepadamu, Banten mengamanahkan kepadamu, Bali juga kepadamu. Kita semua 34 provinsi minimal di angkatan 2021 Iya. amanahnya ada di Jakarta. Jadi amanahnya dijalanin bareng. Ya begitu. Baik. Jadi jangan takut ya. struggle-nya belum tadi ya di 2021 tuh apa? Ini mau semua apa Yang paling deh, yang paling. Yang paling. Kan tadi ini kalau Kang Epi katanya manage waktu. waktu, terus Oke. Kak Tami Hari raya. katanya hari raya nih bentrok, aku jadi galau. Kalau Bang Vile yang paling bikin Kalau struggle saya apa? sendiri sih kebetulan kan kalau dibilang dari apa ya
pengalaman kita sebenarnya kita bukan orang yang bergelut di dunia TIK ya. Jadi semuanya tuh kayak berusaha explore sendiri. Yang tadinya ini gimana ya? Lihat orang bisa keren banget lah. Kok bisa? Padahal dia juga bukan orang TIK gitu. Jadi timbul niat tersendiri untuk belajar bagaimana. Jadi banyak sistem belajar kita yang berubah-ubah. Yang tadinya kita mau belajar sama orang nggak, misalnya waktunya nggak sempet, kita juga bisa jadi belajar otodidak. Wow, ya intinya Contohnya nih kayak kayak Bang Wenda kan sering ngasih tutorial atau tips and trick. Ya seperti itu yang saya tonton. ya betul. Jadi Ini berlaku salah satu juga. subscribernya ini. Ini kayaknya enggak nyampe. Kita cek ya, Dihukum teman-teman. ya. Cek ya. Jadi berlaku itu. Kalau Bang. udah berarti dapat traktiran dong Oh ya. iya, sama. Itu dada bingkisan di depan. Asik. Oke, siap. Oke, kita sebenarnya Oke. harus long life learner. Iya. Benar. Sebagai guru ya, kayak di profil DRB aku tuh tulis teman-teman bahwa aku percaya bahwa guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Itu yang aku Atau tulis, ya kan? pantang Jadilah mengajar guru. sebelum Nah, belajar. jadilah iya, guru yang kan. menguasai zaman, bukan ditelan oleh. Jangan. That's the Oke. point. Maaf ya yang namanya Pak Zaman. Jangan disinggung. Dan jangan teman di sekolahnya. Ada DRB kita namanya apa zaman 2020 kalau nggak salah. Ada tuh Pak Zaman. Apa zaman? Kemudian nih teman-teman ya, kalau aku pribadi nih aku cerita sama kalian, ketika apa di 2021 yang paling bikin aku tuh sama sekali tidak ambisi untuk ada di posisi ini. Maksudnya bukan begitu, bukan kalau keinginan menang itu muncul itu teman-teman. Aku tahu bahwa pembatik itu menghasilkan, let's say itu ya, ya buat menyemangati para penonton. Mungkin udah bisa lihat di video aku sebelumnya, aku udah cerita kita tuh ternyata dapat something loh, nggak cuma capek-capek itu udah hadiahnya dan nilainya tuh belasan juta loh teman-teman. Tuh penting buat kalian ketahui, wah jadi bikin semangat ya buat ikutan gitu. Tapi aku tuh nggak tahu itu teman-teman. Jadi Sama. level 1 ini aku ngasih bocoran bener-bener kayak aku baca menjelang penutupan, aku baca modul, aku ujian di 2 hari itu aku selesaikan level 2 bikin video, ya udah bikin lah gitu ya. Maksud tidak ada keinginan aku harus bikin bagus dan lain sebagainya. Level 3 bikin SAC ya waktu itu ya. MPI. Iya, MPI. Beda nasi ada 2. Ya kan, MPI. Kemudian di level 4 berbagi. Ada vlog. Iya kan, pas sudah sampai 30 besar. Kearifan lokal tahun ini, Ya. 2021. 2021 ya, Ada benar-benar tambahan berbagi. kearifan Iya, lokal. Iya ya, pembelajaran dengan menerapkan kearifan Iya, lokal betul. pakai fitur rumah belajar. Iya, gitu betul. ya. Jadi di 30 besar itu baru muncul. Di 30 besar aja gitu kan. Dan itu waktunya bener-bener deg 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 Iya. deg deg. Kerasa Deg. cepet banget ya. Dan itu aku langsung kayak oke, berarti aku ini nggak boleh main-main. Ya kan? Jujur di Baru situ aku muncul. baru muncul dan aku sebener-bener sekepo itu. Kalau tadi Bang Vile lihat ngerasa bahwa ketika orang lain bisa bagus, kenapa aku nggak bisa bagus? Di situ aku baru lihat gimana sih vlog orang-orang tahun lalu. Aku baru searching, baru cari hashtag Nama pembatik. aku ada nggak? Kayak gitu tahun sebelumnya ya. Nggak 2020 lihat berarti ya. kita dia. Wah. Nggak tahu lah 5 pokoknya besar. aku lihat ini vlog yang paling banyak yang ditonton dengan hashtag pembatik 2020 itu seperti apa, aku pelajari gitu kan. Oh yang ini jelek, oh yang ini bagus, oh aku harus bikin yang kayak gini. Dia Aku dia bener-bener sampai sana ya. Aku sampai situ. Sampai begitu Nggak loh. sampai situ, Bikin tidak sampai. video aja gitu. Let it flow. Let's go. Kalau aku enggak, when I put Yeah. myself udah 100%, 100%, itu kayak aku cari gitu loh. Cara YouTuber dengan guru biasa beda memang. Daya juangnya Aku cari. tinggi. Kenapa? Alasan berikutnya adalah karena keponakan aku yang jadi tim editing aku di YouTube itu gini, dia bilang gini, Om harus research. Kalau Om mau video yang nanti ditampilkan tayang di YouTube, yang Wendali Fulo yang sudah subscribe-nya ada banyak. Subscribernya itu. Yang Nggak usah teman-teman disebut ada di jumlah ya. sini, Nggak usah sebut jumlah ya. nggak usah disebut karena masih dikit juga. Perasaan 60.000 ya. Lebih. Oh my god. Sombongnya muncul ya. Oh my god. Hanya bisa endorse Iya, nih. dia bilang gitu. Kalau mau masuk di YouTube ini nggak boleh sembarangan editingnya. Di situ jadi saya kepikiran, wah, si keponakan ini agak kampret juga nih. Kepikiran gitu. Padahal Udah tua rencananya- ternyata jadi om. Ya udah Om. Om. akhirnya ya udah kalau gitu bantu ya gitu. Jadi bener-bener ada satu hari ini aku berterima kasih banget sama sekolah aku dikasih waktu sehari cuman buat syuting video yang tentang itu, teman-teman bisa tonton Oh, iya? juga video sebelum aku. Iya, jadi bener-bener flow gambarnya dan lain sebagainya dan aku ngerasa puas. Dan itu aku bilang kalau untuk standar di YouTube aku layak tayang. Itu sih. Aku mau dong di review. nanti kalau ada waktu kita review bareng-bareng satu kali video 2021 ya. Nah, nanti malam kalau ada waktu kita Oh, ada review, kita ide ya. tonton ya. Kalau teman-teman pengen tahu Reaction lebih gitu lengkap ya. ya. Video grup kita kan udah masuk ini ya apa? Ada. YouTube-nya Ruang Belajar ya. Ada Bisa Rumah Belajar, kita bisa. juga angkatan 2021 punya YouTube, angkatan paling keren, paling baru, paling muda dan infonya paling banyak. Jadi please tolong kalian nanti subscribe, aku taruh linknya di deskripsi juga buat teman-teman. Bang Wenda Mantap, sendiri udah siap. subscribe belum? Aku
Aku udah. Aku Udah juga. Apa ya? Aku belum teman-teman. Kenapa belum? Karena nanti rencana subscribe-nya tuh pingin ditunjukin gitu di depan ketua. Aja datang ke Jakarta gitu. Iya ngeles. Oke. Oke, itu tadi sekilas tentang pembatik 2021. Berikutnya teman-teman ngomongin itu kan proses ya, ngomongin proses. Ya. Berikutnya setelah kita ada di keluarga pembatik, kita itu jadi tahu gitu bahwa di setiap provinsi itu pendidikannya begini. Apalagi momen perkenalan kita pertama kan, itu kan ada banyak curhat-curhatan kayak, oh di daerah aku tuh untuk TIK-nya begini, TIK-nya begini. Iya. Apa sih yang paling teman-teman ingat? Mungkin kita boleh sebut teman dari angkatan kita yang paling bikin teman-teman berkesan, kayak pasti perkenalan tuh ternyata daerah lain tuh begini. Kita kadang ngerasa di daerah kita tuh susah, ternyata kita ada dapat value, dapat nilai atau dapat pembelajaran dari daerah lain. Dari Kak Tami dulu, apa Kak? Aku paling salut sama Babe. Babe itu siapa? Belitung ya. Babe itu Pak Dedi Sulaiman. Iya. Ya, beliau mohon maaf ya Babe, memang ada kekurangan sedikit, tetapi semangat belajarnya itu teman-teman luar biasa banget. Babe itu. Ya ampun, ini kayak angkatan Panutan. pertama Ya. yang benar-benar ada Iya. gitu ya. Merinding loh. Oh my god. Iya. Ada. Beliau Menangis itu ya? semangatnya. Jadi kita itu yang paling muda kan, Babe kan paling senior. Iya. Paling senior, Paling aku senior. nggak ada bilang apa. Paling Tapi tua jiwa katakan Happy belajar, Be. tapi jiwa belajarnya kayak tadi long life learner-nya bagus Ya. kan. Iya, bagus. Habis itu motivasi kita banget, ngerangkul kita banget. Jadi yang tadinya kita yang dikasih kesempatan sama Tuhan belajar, kenapa enggak? Ya berusaha lah untuk bagi waktu. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Coba deh kolaborasi sama teman kalau ada kendala ya. Iya, betul. Babe, thanks for inspiring life that you have, yang udah inspire kita semua di sini. Oke, berikutnya Bang Vile. Oke, terima kasih Bang Wenda. Kalau saya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Kak Utami ya. Tapi ini mungkin berbeda orang, tapi semangatnya sama. Nah, kalau tadi dari kakak itu Babe ya, itu memang luar biasa, itu panutan kita banget karena satu yang unik dari Babe itu orangnya rendah hati banget. Iya. Profile ya. Iya. Terus yang kedua itu saya juga cukup salut kepada Bang Hairo ya. Karena dia Satunya ya. Iya benar. Mungkin sampaikan Bang dari mana beliau itu? Iya, kalau Bang Hairo itu dari mana? Papua. Hairo Anam. Hairo NTT. Anam kan? Bukan. Pak Hiro berarti ya? Iya. Oh, Bang Hairo. Hiro. Tadi dengannya Pak Hiro. Oh, Pak Hairo ya. Pak Hairo. Karena Pak Hairo itu beberapa kali kita melakukan komunikasi atau temu secara online, pasti beliau bahkan kadang sebulan baru muncul, seminggu. Iya kan? Dan datang juga kemarin agak terakhir ya. Iya. Kita udah sampai hotel, terus kita kayak, Bang udah sampai mana? Gitu. Jadi maksudnya dia dengan begitu aja juga sudah bisa berusaha untuk bergabung bersama kita walaupun tidak bisa setiap hari atau intens ya. Tapi tetap dia akan berusaha men-scroll ke atas info-informasi yang dia sebelumnya tinggal. Dan dia akan sempat memberikan semacam komentar lagi walaupun itu. Jadi tetap. Dan mereka yang seperti itu dengan berbagai keterbatasan ya, dari jarak, kemudian jaringan, bahkan kalau Zoom suka terlempar atau kadang malah gak masuk sama sekali gitu kan. Aja bisa gitu. Mau daya jualnya masih Ayo teman-teman di sini please, kalau nonton video ini pasti internetnya kan lancar ya. Tapi juga itu nilai plusnya, beliau itu walaupun ada keterbatasan kuota atau jaringan, dia juga semangat untuk jadi pengajar praktek di pendidikan guru penggerak. Semangatnya luar biasa. Jadi dia itu pejuang di agen transformasi pendidikan sama di TIK-nya. Luar biasa. Nanti Bang Wenda boleh deh lihat sekali beberapa videonya, dia itu sangat inspiratif sekali. Karena beliau juga tahu kita promosiin. 2021 beliau itu dipanggil GTK Dikdas karena pemenang video literasi numerasi. Iya, gitu. Langsung ke Jakarta kemarin. Padahal ada keterbatasan jaringan. Itu. Tapi semangatnya luar pulau aja yang agak jauh itu kan bisa itu apalagi yang teman-teman di kota yang apalagi Bang. ini gak sempat sinyal. Kang Epi membantu dirinya menyadarkan dirinya sendiri. Coba Kang Epi, kalau what's inspiring thing that you have? Cewek dong satu. Yang jelas teman-teman yang saya dapatkan menjadi keluarga besar di Tarung Belajar 2021 ini semuanya hebat-hebat ya. Pertama terkait masalah ada yang kontras ya dalam hal si TIK dengan keadaan yang sebenarnya. TIK ini kan seringkali berhubungan terkait masalah ada internet kan, harus ada kuota dan sejenisnya gitu.
Itu yang kita kota misalnya yang ya di pusat kota lah, Jakarta, Banten dan sekitarnya itu mungkin tidak masalah. Tapi mereka yang di luar Jawa itu kan, yang di Maluku, yang di NTT, yang di Papua dan lain sebagainya, mereka masih semangatnya tinggi gitu kan. Ada yang harus sampai naik ke apa namanya itu bukit mungkin kan mendapatkan sinyal. Dan sedangkan ini adalah tentang setrika loh, yang selalu berhubungan dengan internet, dengan kuota dan segala macam, tapi mereka tidak pernah berhenti belajar. Itu yang kita pelajari dari mereka. Semuanya mereka yang di sana luar biasa itu salut gitu loh. Kami di sini berangkat yang di kota, nggak untuk YouTube gampang, lancar, untuk Zoom lancar, untuk Google Meet lancar, tapi di sana mereka mungkin ada keterbatasan, tapi semangat mereka tidak pernah berhenti. Itu yang kami berarti itu spesial, nggak mention satu orang ya, maksudnya inspiringnya tuh berarti dari soalnya kalau sebut satu banyak soalnya gitu, dan saya bangga buat mereka semuanya. Teman-teman kondisi Termasuk aku berarti ya. itu kan tidak susah, mereka tidak termasuk guys Q. Enggak, maksudnya dia kan bangga gitu. Bangga, tapi yang inspiring adalah mereka yang bisa jaringan. Kita pasukan tidak Kita nggak bisa jaringan. Kita cuma Bukan susah jaringan kayak film, susah siknya. Nah, itu dia. Oke, guys, keren banget. Kalau aku nih teman-teman, kalau aku boleh cerita nih, aku sharing sama kalian, one of inspiring thing yang pernah aku dapet itu yang ceritanya Bang Anam yang di Papua. Pas pertama kali dia kenalan sama kita kan sempet ngomongin tentang iya nih pendidikan di kota, ketika kita sekarang lagi marah, kalau kita marah sama anak, malah kadang orang tua lebih galak nih sama gurunya gitu. Dan ternyata di Papua tuh masih dengan culture lama, orang tua masih ya Pak Guru silakan, kalau anak saya nakal pukul saja. Bahkan kalau misalnya jadi yang zaman dulu di kita kalau katanya kalau anak nakal dimarahi sama guru sampai rumah ngadu ke orang tua lebih dimarahin lagi, itu masih ada culture itu di Papua gitu loh. Itu kan sesuatu yang keren gitu. Itu satu. And then yang kedua adalah bagaimana para peserta didik di Papua itu menghargai beliau. Itu keren banget. Dan yang ketiga adalah si Bang Anam dengan rekan-rekan guru di sana itu, teman-teman, itu ternyata sekolahnya itu adalah bukan sekolah bukan sekolah yang favorit, tapi sekolah tempat untuk nampung last person yang misalnya let's say ada anak-anak yang hampir putus sekolah atau ada anak pindah dari sekolah lain karena nggak dapet sekolah, akhirnya ditampung sama mereka. Dan nampungnya tuh bukan sistem rekrutmen ya ke sini, tapi mereka jemput bola, datang bawa mobil, bahkan sampai 500 kilo kan. Sesuatu yang oh my god, kita kan kalau kita sekolah kita deh open pendaftaran tanggal sekian-sekian. 2 hari kemudian yang daftar apa? Maaf sudah tutup. Administrasi kita seperti itu kan. Tapi untuk perjuangan di Indonesia Timur tuh ternyata seperti itu gitu. Ya apa ya? Itu inspiring sekali buat kita. Artinya bahkan beliau bilang begini, Pak Anam bilang begini. Kalau target mungkin di sekolah-sekolah lain adalah anak SMA itu harus bisa kecakapan A, kemampuan B dan keahlian C gitu kan. Cuman kalau di kita melihat anak pintar menulis, pintar berhitung, tidak dibodoh-bodoh, itu adalah sudah kebanggaan. Itu kan udah keren banget ya, udah kayak bidang pendidikan dasar banget kan. Kalau buat teman-teman semua keren sih, pokoknya overall sebenarnya cerita-cerita inspiring itu mungkin akan muncul dari setiap sosok dari kita ya gitu. Setiap sosok dari kita tuh pasti punya pengalaman yang menginspirasi orang lain gitu. Nah cuman di 2021 karena kita cuma berempat dan cuma bisa nge-spotlight 4 ya 4 itu aja yang muncul. Sisanya nanti kita tanya masing-masing ke mereka dan aku yakin mereka juga punya kisah yang luar biasa spektakuler nih teman-teman gitu. Last nih ya buat teman-teman semua, aku meminta kalian semua untuk ngasih ajakan teman-teman buat pada ikutan membatik 2022. Silakan dari Bang Tile dulu Pak Ketua. Oke, terima kasih Bang Gowen, luar biasa ya channelnya Bang Gowen. Ini kita teman-teman banyak juga nih belajar dari channelnya Bang Gowen karena sama seperti tadi kalau Bang Gowen bilang banyak sekali teman-teman yang memiliki inspirasi dari teman-teman lainnya. Justru kami bertiga juga di sini mungkin sangat merasa Bang Gowen berinspirasi buat kita khususnya di bidang apa? Media sosial. Konten keren. Media sosial. Nah, kita banyak belajar dari Bang Gowen ya. Jadi untuk para pendidik, para Bapak Ibu guru nanti yang ingin mengembangkan kompetensi TIK-nya, jangan lupa untuk mengikuti Pembatik tahun 2022 yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Ikut ya, ikut. Oke. Bapak Ibu, tantangan itu akan terasa apabila kita melaksanakan beberapa tantangan-tantangan yang berjalan sekaligus. Tapi kalau kita harus selalu mengikuti alur, maka kita akan tertinggal. Jadi silakan Bapak Ibu berproses, silakan mengeksplor diri, dan paling penting di masa pandemi ini silakan improvisasi diri untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Katami silakan Katami. Ini apa ya? Ajakan ya? Ajakan. Oh, ajakan ke Bali. Yeah. Siapa tahu Pembatik level 4-nya basecampnya di Bali gitu. Amin. Mudah-mudahan malam ini tahun ini udah ada mudah-mudahan ada rakor kembali normal lah ya, setahun 2 kali.
Oke, kalau dari saya ke Bapak Ibu, dari diri sendiri ya, kita harus belajar untuk keluar dari zona nyaman. Percayalah, lingkungan yang baru akan membawa wawasan kita lebih terbuka ya Bapak Ibu. Semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita tahu cerita, semakin bisa kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Ayo ikut pembatik ya. Pak Epsu. Ya, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, terutama khususnya di Provinsi Banten, dan saya mengajak ke semuanya, kita itu diberikan potensi yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sia-siakan potensi ini untuk kita mempelajari berbagai hal. Salah satunya adalah tugas guru terkait masalah peningkatan kompetensinya di bidang TIK. Ini kita bukan untuk pikir hari ini saja, besok, tapi seterusnya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk peserta didik juga untuk Indonesia. Maka dari itu mari kita tingkatkan kompetensi kita di Pembatik tahun 2022. Iya, mantap Pak. Bang Wena? Iya, terakhir nih dari aku ya. Jangan lupa untuk Rio ya. Oh iya iya. Untuk Rio dan Indonesia. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang ya kalau kata Pak Kapus itu adalah penjaga nyala api ya pendidikan di Indonesia, penjaga nyala api pembelajaran di setiap pelosok Nusantara Indonesia. Yuk ikutan Pembatik 2022. Kapan lagi Bapak Ibu akan menjadi bahasanya apa ya? Adik tingkat guru-guru kece seperti ini. Kita ada yang mau jadi senior loh. Iya, Pengen yang paling Kamu ingin yang paling muda aja ya? Oh udah sama sekarang. Oh iya iya iya. Aspek menolak tua. Oh menolak biarkan tua. dia aja yang tua. Paling muda lo aku di sini. Oh iya sih, kalau lihat dari KTP-nya ya. Kata Oke. Om. Dipanggil Om tadi ya. Jadi Bapak Ibu yuk ikutan Pembatik 2022. Ada banyak sekali kesempatan untuk Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tahun lalu ketika kita bingung, kakak tingkat kita yang 2020 mereka bikin ingat nggak sih ada momen terakhir mereka bikin Zoom. Nanti tahun ini tenang Bapak Ibu, kita akan melakukan ide yang lebih cemerlang lagi untuk membantu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua bisa bantu. Jadi untuk pendidikan Indonesia, berbagi dan berkolaborasi itu sudah menjadi kewajiban kita Belajar semua. bersama. Rumah Belajar. belajar Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu aja sih mungkin teman-teman, thank you so much sudah ngobrol hari ini. Terima kasih Bang Semoga Wenda. bermanfaat. Oke, kayaknya nanti agenda buat Iya. kita review tuh tadi keren juga deh ya. Bagus, Kita iya. pada foto sama video kita masing-masing. Setuju ya. Terima kasih teman-teman. Buat yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bagikan video manapun yang mau kamu bagikan. Video ini juga boleh agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Aku Wenda Livo pamit undur diri. Dadah, assalamualaikum.